Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Triandika dengan NPM 2408260263. Saya berasal dari kelas C dan di sini saya akan memaparkan dari blok gastro. Saya mengambil materi tentang GERD. Jadi GERD ini atau masalah pada lambung atau bisa disebut juga gastroesophageal reflux disease itu biasa terjadi karena asam lambung itu naik ke kerongkongan. Normalnya itu ada katup yang namanya lower esophageal sphincter atau bisa disebut juga dengan LES atau bisa disingkat dengan LES. Itu tugasnya nahan supaya isi asam lambung itu nggak langsung naik ke atas. Tapi kalau katup ini nggak berfungsi dengan baik, itu asam lambung itu bisa naik berulang kali eh, hingga akhirnya bakal timbul keluhan. Jadi penyebab utama GERD ini adalah gangguan pada les tadi. Gangguan ini bisa dipicu oleh banyak faktor. Dari makanan misalnya kopi, alkohol, coklat, makanan berlemak, sampai permen. Nah, itu semua bisa bikin les jadi gampang kebuka. Terus dari obat-obatan juga ada. Contohnya seperti kalsium channel blocker, nitrat, anticholinergic, sama beta agonis. Lalu ada selain faktor selain itu ada faktor hormonal juga berperan. Contoh itu hormon progesteron. Makanya GERD ini tuh sering dijumpai pada ibu hamil. Lalu ada gaya hidup kayak merokok juga memperberat kondisi ini. Ditambah lagi kondisi tertentu seperti obesitas, kehamilan, hernia hiatus, dan ada pengosokan lambung yang lambat. Nah, itu semuanya bisa meningkatkan faktor risiko GERD. Lalu kalau dilihat dari patofisiologinya, itu saat les nggak bisa menutup dengan baik, itu asam lambung itu naik terus menerus ke esofagus. Nah, masalahnya esofagus ini tuh nggak sekuat lambung dalam menghadapi asamnya. Jadi lama-lama mukosanya itu teriritasi. Nah, dari sinilah muncul gejala kayak rasa panas di dada atau biasa disebut juga heartburn. Lalu eh, ada ada gurgitasi asam atau pahit pada mulut. Lalu kalau dibiarkan terus-menerus juga itu bisa terjadi kerusakan pada mukosa sampai ke komplikasi seperti esofagitis, penyempitan esofagus, bahkan bisa terjadi baret esofagus. Oke, jadi ada gejala-gejala GERD juga. Nah, gejala GERD itu ada dua, ada tipikal dan atipikal. Nah, untuk tipikal sendiri itu gejala umum yang paling sering dijumpai seperti yang saya bilang tadi ada dada terasa terbakar ataupun mulut terasa asam ataupun pahit. Lalu ada juga kalau di eh, tipikal ini ada disfagia atau susah menelan. Lalu ada atipikal. Atipikal ini susah dijelaskan karena ini tuh mirip dengan penyakit lain. Contohnya tuh seperti nyeri dada tapi bukan dari jantung, lalu batuk kronis, suara jadi serak sampai asma yang muncul atau menyebar atau memberat di malam hari. Lalu pada bayi, GERD itu juga bisa menyebabkan gagal tumbuh dan sindrom Sandiford. Lalu untuk menegakkan diagnosa GERD ini kita juga butuh dari anamnesis. Itu kita gali ciri khasnya yang tipikal tadi itu. Lalu kita cari juga faktor risiko yang ada. Nah, biasanya juga bisa dibantu dengan kuesioner GERD-Q. Lalu untuk pemeriksaan fisik sebenarnya nggak spesifik, tapi biasanya untuk GERD sendiri itu bisa dijumpai nyeri tekan pada epigastrium atau bisa disebut juga dengan nyeri tekan pada ulu hati. Eh, Lalu pemeriksaan penunjang dilakukan sesuai kebutuhan. Yang pertama itu uji terapi dengan PPI selama 1 sampai 2 minggu. Nah, ini dipakai sebagai langkah awal. Kalau ada gejala alarm, itu baru dilakukan endoskopi saluran cerna atas. Nah, pemeriksaan pH esofagus 24 jam juga bisa dipakai untuk memastikan adanya refleks asam. Dan juga kalau dicurigai baret esofagus, itu perlu pemeriksaan histopatologi. Nah, untuk tata laksana GERD itu dibagi jadi dua, ada farmako dan non farmako. Yang farmako ini itu bisa digunakan jadi lini pertama itu ada obat TPI atau proton pump inhibitor tadi. Itu seperti omeprazol, lansoprazol, dan pantoprazol yang biasanya diminum sebelum makan. Nah, eh, kalau gejala itu masih ada, dosisnya itu bisa ditingkatkan. Lalu untuk alternatifnya itu bisa dipakai H2 reseptor antagonis seperti famotidin. Lalu selain obat, tadi tata laksana farmako, ini yang non farmako itu juga bisa perubahan gaya hidup juga penting.
pasien dianjurkan jangan langsung rebahan setelah makan. Posisi kepala itu lebih tinggi daripada dari lambung tadi. Lalu hindari makanan pencetus, berhenti merokok dan minum alkohol bagi yang kebiasaannya juga minum alkohol dan merokok. Lalu untuk yang obesitas boleh olahraga untuk menurunkan berat badannya. Lalu jangan makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Jadi kesimpulan dari GERD ini itu adalah penyakit yang sering dijumpai, gejalanya bisa beragam dan butuh penanganan yang menyeluruh. Dengan terapi yang tepat dan perubahan gaya hidup, gejala bisa dikontrol dengan eh gejala bisa dikontrol dan komplikasi juga bisa dapat dicegah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mau minta maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.